Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah saya melaksanakan sholat dengan niat menjauhkan anak saya dari wanita yang membawa pengaruh buruk kepada anak saya? Karena kalau dinasehati anak saya malah suka emosian Ustadz. Ya kalau kita sebagai orang tua mah Bu ya, selama itu menurut kita baik, lakukan Bu, lakukan. Misalnya anak ibu yang laki-laki lagi dekat sama perempuan, tapi ibu merasa perempuan itu membawa pengaruh buruk sama anak ibu ya. Ku ibu didoakan ya gitu, ku ibu dinasehatan tapi ngalawan gitu. Ya udah, salah satu upaya kita adalah menggantungkan seluruh harapan pada Allah. Jadi kita mah sebagai manusia ikhtiar dan gantungkan harapan kita pada kuasa Allah. Dan apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Bisa jadi ujian untuk kita supaya naik level, atau bisa jadi yang Allah berikan itu suatu kenikmatan yang membuat kita harus syukur supaya naik level juga. Kan ujian mah ada dua. Ujian yang dirasa enak, sok syukur supaya naik level. Ujian yang dirasa tidak enak, sok sabar supaya naik level. Jadi dua-duanya yang namanya ujian mah naik level. Ya supaya naik kelas, supaya posisi kita naik. Nah naiknya itu adalah dengan wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan baik dan buruk gitu. Nah sekarang ibu lagi diuji dengan suatu yang berat ya, punya anak laki, deket sama seorang perempuan, tapi kok tabiatnya jadi buruk kan gitu. Nah, aku ibu dinasehatin, kalah ngalawan, emosian kan gitu. Ya udah ibu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu, kalau Allah sudah membolak-balikan hati seseorang itu tidak ada yang sulit. Ada orang yang tadinya berontak terus ke orang tuanya. Ibu ngadoa ikhtiar, akhirnya baiknya luar biasa. Kan ketika hatinya itu, manusia itu pengendalinya hati. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau hatinya beres, omongan dan perilakunya beres. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya itu rusak, omongannya kotor, pikirannya kotor. Makanya Anda lihat, kalau orang ya ngomongnya baik, pikirannya baik, kelakuannya baik, pasti hatinya benar. Pasti hatinya benar. Tapi kalau orang julid ya, dengki, adu domba, nggak suka orang lain sukses, ujung-ujungnya gosip, lihat, dia hatinya kotor. Hatinya kotor gitu ya. Makanya Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, bersihkan hatimu, karena dari hati yang bersih akan lahir pikiran yang bersih. Dari pikiran yang bersih akan lahir omongan yang bersih. Dari pikiran dan omongan akan lahir perilaku yang bersih. Dari perilaku yang bersih akan lahir kebiasaan yang bersih. Dari kebiasaan yang bersih akan lahir karakter yang bersih. Jadi karakter yang lurus itu tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Hatinya bersih, pikiran, lisan bersih, kelakuan bersih, kebiasaan bersih, akan jadi karakter. Dan kata Ali, karakter itulah yang akan menentukan nasibmu. Nah, gitu. Ya, apakah nasib kita baik? Itu tergantung karakter kita. Nasib kita buruk tergantung karakter kita. Nasib itu adalah takdir yang Allah tetapkan berdasarkan ikhtiar kita. Nah, itu nasib. Jadi takdir yang Allah tetapkan berdasarkan ikhtiar kita. Ya, itu namanya nasib. Maka kata Ali, nasibmu baik atau buruk itu ditentukan oleh karaktermu baik atau buruk gitu loh. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta,
Ya, tugas kita adalah mendoakan orang-orang yang kita sayang, lalu kita melakukan pendampingan sebisa kita, semampu kita, mengarahkan semampu yang bisa kita arahkan, gitu ya. Karena ada orang yang bisa kita arahkan, ada orang yang bisa kita ajak diskusi, tapi ada juga orang yang memang susah gitu diajak diskusi, nggak bisa, ngobrol nggak mau, ya. Jadi seperti tertutup begitu. Ya, berarti kita bermohon pada Allah, pada yang membolak-balikan hati, ya. Wallahu a'lam bishawab.